Republik Indonesia, tanah air Nusantara ini siapa pemegang sahamnya, siapa ownernya, siapa. Ini hubungannya teknis loh ya. Kan kamu untuk punya tanah, kan beli, dapat sertifikat. Berarti bukan milikmu. Maksudnya rakyat punya saham itu sing ndi? Apa wong kue KTP yo bayar, SIM yo bayar, tuku apa-apa yo bayar, sing ndi kue, sing wekmu sing ndi? Oh, enggak ada yang tahu ini bernegara tapi tidak ngerti milik siapa negara ini. Selalu berkhayal milik rakyat, rakyat mbahmu. Kalau tidak tahu kamu berarti belum bernegara. Jadi batal seluruhnya, pilpres, pilkada, pileg, cuma batal wong kamu belum bernegara, wong kamu tidak jelas siapa pemilik sahamnya. Ini mudah jawabannya tapi tidak ada yang paham. Coba piye? Ngene kok negara, dudu negara kaya ngene iki le. Durung kowe iki. Mulane rasa pusing soal 2019 sak karep-karep mulai nyoblos. Ora ono bedane. Kowe nek tak dudui rada ngarep sithik kowe saya bingung kowe. Nek tak dudui tenane karo-karone lho ya. Kowe saya bingung kowe pecah ndasmu, pedot cangkemmu kowe kok. Gitu loh. Anda kan enggak tahu. Yang Anda mudeng itu apa di Indonesia? Aku tanya, yang kamu paham itu apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya hanya pengen berbagi bagaimana pemahaman tentang garis, bidang, dan kubus. Kalau awalnya saya pakai analogi kubus itu untuk memudahkan memandang apa yang terjadi, memudahkan memecahkan masalah, menjawab tentang mudeng atau enggak mudeng itu letaknya di mana tadi dan seterusnya lah. Kalau awalnya saya menganalogikan pakai kubus, kalau di sepemahaman kita manusia itu kan terdiri dari 3 lapis. Ada wadak, badan yang membawa ini, ada akal yang mengolah dan ada spirit. Spirit itu yang kuno terjemahannya jiwa, ada nyawa, ono roh dan seterusnya, tapi kita sebut sebagai spirit, sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera gitu ya. Jadi saya menganalogikannya begini, kalau gini, saya berangkat dari ilmu dulu. Ilmu kan memisah-misah. Ini tuh apa, ini apa, ini apa, definisi dulu ya. Terus kemudian kita ngomong dari kebijaksanaan, bagaimana itu semua bersambung menjadi sebuah sistem. Nah, pertama saya pengen ngomong secara ilmu dulu, misah-misah dulu seperti apa. Saya menganalogikan bahwa badan itu seperti garis pada salah satu sudut, pada salah satu bidang di kubus. Anda bayangkan kubus ya. Ada satu bidangnya, ada satu garisnya. Nah itu wadak itu seperti garis. Kita hanya bisa mengalami satu hidup. Saya nggak bisa mengalami kucing, saya nggak bisa mengalami Anda, mata. Saya melihat pakai mata saya dan semua yang saya tangkap pakai panca indera. Itu saya anggap sebagai garis. Karena saya mengalami satu jalan hidup ini saja. Garis itu ada di bidang. Bidang itu yang saya sebut sebagai akal. Kalau Anda belajar di sekolah, Anda belajar teori ini, dan seterusnya, itu Anda sedang memperbanyak garis. Karena intinya ketika Anda belajar adalah Anda mempelajari perjalanan seseorang lain yang pernah mempelajarinya. Betul enggak? Kalau Anda belajar misalnya gravitasi,
berarti Anda mempelajari perjalanannya si Newton nih, sehingga dia menemukan sesuatu. Jadi kita mempelajari garisnya Newton, pengalaman hidupnya menghasilkan apa. Garis yang banyak itu akan menghasilkan sebuah bidang. Bidang itu yang disebut sebagai pengetahuan akal. Oke. Akal itu tadi, bidang itu tadi ada di salah satu bidang dari kubus yang lebih besar. Kubus itu saya sebut sebagai, kalau saya menyebutnya sebagai spirit. Nah, kubus ini ada di dalam ruangan. Saya nggak bahas tentang ruangan. Ruangan adalah ilahiyah, tempat di mana semua kubus itu berada. Ruangan ini adalah spirit. Spirit di mana dia tempat bersinggahnya akal dan kemudian karena dia jadi dasar dari bidang, kalau nggak ada kubus nggak akan ada bidang, kan gitu. Kubus ada bidang dan dalam bidang ada garisnya. Kalau secara ilmu pemisahannya seperti itu. Dan sekarang kita belajar sedikit tentang kausalitasnya, sebab akibatnya. Jadi kalau saya memandang sesuatu, memandang sebuah masalah, memandang sebuah pertanyaan, itu saya garisnya jelas ini di mana dulu yang utama. Misalnya gini, kalau urusan garis, pertanyaannya itu lapar, jawabannya makan. Sederhana ya. Pertanyaannya itu gatel, jawabannya garuk. Pertanyaannya itu kebelet, jawabannya sing. Udah selesai ya, sederhana. Kalau di bidang, itu pertanyaannya pengen tahu. Jawabannya menjadi tahu. Paham ya? Kan seperti lapar. Seperti kalau di garis lapar, kalau di akal dia jadi pengen tahu nih, lapar terhadap pengetahuan. Terus jadi tahu. Itu apa tanya jawabnya. Kalau di kubus, kalau di spirit, pertanyaannya adalah keresahan, kangen, kerinduan. Dan jawabannya adalah ketenangan, mutmainah. Jawabannya lerem, hati yang damai, hati yang selesai. Saya sekarang kita ngomong kebijaksanaan. Apa hubungannya di antara ketiga ini? Misalnya gini, kita ngomong hubungan antara garis dan bidang dulu. Kita ngomong antara hubungan wadak dan akal dulu. Kalau Anda lapar, apa jawabannya tadi? Makan. Kalau Anda cari makan pakai akal, lebih mudah atau tidak? Ya enggak? Paham maksud saya ya? Jadi kemampuan akalmu sangat mempengaruhi kemudahanmu mencari makan. Tapi kondisi wadakmu juga mempengaruhi bidangmu. Kalau Anda kelaparan, terlalu lapar, Anda nggak bisa mikir. Kalau Anda kekenyangan, Anda malas mikir. Paham ya? Ada hubungannya di situ juga. Jadi semakin kuat akalnya, semakin mudah mencari makan. Karena hubungannya seperti itu, pasti hubungan dalam spiritnya juga seperti itu. Semakin spirit Anda, semakin tenang, mutmainah, semakin gampang Anda untuk pandai. Semakin Anda pandai, semakin gampang Anda untuk cari makan. Kan ada hubungannya seperti itu. Nah di sini gini, kalau ada ketidakseimbangan dalam wadak, kita terjemahkan sedikit. Kalau tadi kekenyangan, jadinya malas mikir. Kalau kelaparan, jadinya nggak bisa mikir. Sekarang kita naikin dikit, hubungan antara akal sama spirit. Nek akal terlalu goblok, nggak punya pengetahuan apapun, dia juga tidak membantu pertumbuhan spirit. Tapi nek kepinteran, maksudnya kepinteran ini minteri sampai merasa dirinya pandai, seperti orang kekenyangan, dia juga akan mempengaruhi pertumbuhan dari spirit tersebut. Sama ya tadi hubungannya ya. Jadi apa yang dicari dari ini? Hubungan dari tiga ini. Yang dicari semua manusia.
Mau dari ujung dunia manapun, dari zaman apapun, yang dicari manusia adalah kebahagiaan. Betul atau enggak? Kebahagiaan. Nah kadang-kadang kebahagiaan kira rancu terjemahannya. Kamu pengen tenang, tapi makan banyak. Masuk akal enggak? Kamu pengen tahu sesuatu, itu di mana itu tempatnya? Pengen tahu, kalau laparnya tidak tahu menjadi tahu, itu tempatnya di mana tadi? Bidang. Jawabannya adalah Anda makan banyak, bener enggak? Kan salah tempat nih. Kalau kamu pengen tahu, cari tahu tempatnya di bidang. Itu juga jawaban ke atas. Kalau Anda pengen tenang, semua pengetahuan akalmu, semua kenyangmu tidak akan membantumu menjadi tenang. Ini saya ngomong relasi ini. Ngomong relasi tersebut. Paham maksud saya ya? Ini dibutuhkan keseimbangan di antara tiga ini. Gak boleh terlalu lapar, gak boleh terlalu kenyang. Gak boleh terlalu tidak tahu apa-apa, tapi juga tidak boleh terlalu merasa tahu terhadap sesuatu. Tidak boleh terlalu kangen yang membuatmu menderita, tapi juga jangan merasa sudah sampai juga. Nah itu yang akan membuat tidak berkembang kesatuan dari tiga ini. Nek ndelok masalah presiden, masalah pilihan pilpres, masalah itu kan Anda lihatnya kan gampang banget. Iki masalah apa iki? Iki masalah garis apa masalah bidang atau masalah kubus? Saya nggak ngomong satu, semua pasti terlibat. Tapi Anda bisa melihatnya. Saya kasih contoh begini. Orang bikin musik, itu kan karya. Tapi musik itu bisa gini. Musik itu hanya bisa susunan nada. Itu urusan garis itu. Musik bisa menjadi sebuah komposisi harmoni. Itu urusan bidang. Musik adalah komunikasi. Itu urusan ruang. Urusan kubus. Pekerjaan misalnya. Kalau urusannya garis, Anda mencari makan. Kalau urusannya pikiran, kalau urusannya bidang, Anda menjalankan tugas. Kalau urusan kubus, Anda punya kesempatan pengabdian. Sudut pandangnya sama sekali berbeda loh. Padahal mengerjakan sesuatu yang sama. Paham maksud saya? Kalau bikin lagu, biasanya orang-orang musisi ngomong kalau bikin lagu paling enak tuh kalau lagi patah hati. Kalau lagi patah hati, lagi menderita, lagi mengalami sesuatu yang sampai jero lah. Itu nanti keluarnya akan sampai katanya gitu. Kalau melihat ini kan gampang banget nih. Kamu jadi membuat sebuah karya dari kubusmu. Sehingga kamu berbicara dengan orang lain lewat kubusmu. Paham ya? Kenapa Mak Yah bisa menerima apapun? Karena yang berkomunikasi di sini bukan urusan akal, bukan urusan wadak. Yang bersambung di sini bukanlah garis, bukanlah bidang. Yang bersambung di sini adalah kubus kita menjadi satu ruangan bersama. Jadi urusan akal ora paham secara ilmu, gak masalah. Kenapa? Karena yang dicari adalah bahagia. Kamu sak pinter-pinternya menungso apa yang dicari? Bahagia. Sak kenyang-kenyangnya orang yang dicari apa? Bahagia. Bagaimana ketika kamu sampai kebahagiaan tanpa paham apa yang kamu pahami, tanpa merasakan kenyang yang jadi masalah kabeh kuwi. Sewis tekan kok kowe urusane bahagia kok. Dan kita jadi nggak masalah menerima apapun.
Bahkan sampai menerima Indonesia karena kita sudah pada kubus tersebut. Yang berhubungan bukanlah adu akal, yang berhubunganlah bukanlah adu ganteng, yang berhubungan bukanlah garis ataupun bidang, yang berhubungan adalah kubus tersebut. Paham maksud saya? Jika kubus kita terbuka, jika kita paham sebagai diri kita kalau Anda lihat presiden ngomong akan calon presiden atau siapapun yang ngomong calon-calon atau siapapun temanmu, Anda akan bisa merasakan ini dia ngomongnya ini hanya urusan garis atau dia memakai bidang atau dia soal kubus. Ketok gue. Karena Anda akan merasakan langsung itu. Ilmu pun kalau tidak tepat di Indonesia ini masalahnya, ini juga menjadi sangat masalah ini. Ilmu dianggap sesuatu yang wis rampung. Padahal itu manifestasinya berbeda kalau koordinatnya tidak tepat. Kita sekolah dikon ngapalke pelajaran. Kalau ngapalke itu apa artinya? Itu urusan garis. Anda hanya hafal. Jadinya lulus punya titel, punya sesuatu punya level tertentu itu hanya urusan hafalan. Jadinya cuma garis. Dia tidak akan bisa memenuhi kubus apapun. Kalau dia paham, jadinya bidang. Tapi kalau kamu dikubus, urusannya bukan lagi apal, bukan lagi paham, urusannya jadi bermanfaat. Jadi ada levelnya, ada perbedaannya masing-masing ya. Gunanya wadak adalah mempertahankan diri, gunanya wadak adalah tujuan utama wadak adalah tidak mati agar ada pertumbuhan pada bidang, pemahaman bidang dan pemahaman tentang kubus. Gunanya punya bidang, gunanya pengetahuan sangat banyak, itu adalah memahami bahwa sepinter-pinternya kamu, sepandai-pandainya kamu pasti ada limitasi dari pengetahuan itu. Lebih banyak yang kamu tidak tahu daripada yang kamu tahu. Seberapa banyak bidang yang kamu miliki tidak akan bisa memenuhi kubus tersebut. Karena semakin tajam pisaunya, semakin banyak bidangnya. Betul enggak? Paham ya maksud saya ya? Nah bidang ini yang sekarang sedang kita dewa-dewakan. Akal ki lho kita dewa-dewakan. Wis pokoke kudune nggo akal, iki durung pol iki akal ini. Dan kita dalam sejarah sangat banyak dibohongi oleh akal. Bukan dibohongi sih, gini. Akal yang tidak memahami limitasi akalnya, outputnya bisa sangat destruktif. Kalau saya kasih contoh misalnya gini, akal yang tidak paham akalnya sendiri. Anda tahu bilangan bulat ya, 1, 2, 3, 4, 5 gampang ya. Ada bilangan rasional, yaitu 1/2, 2/7, paham ya? Itu ada. Dulu ada di zaman sayang profesor sudah balik tadi, saya pengen ngasih contoh bahwa sains itu juga punya kekejamannya sendiri. Dulu yang Anda kalau baca sejarah yang namanya Hippasus nek salah. Dia yang pertama kali membuktikan bahwa pi 3,14159265 dan seterusnya itu. Pi itu bilangan irasional. Karena saat itu orang belum paham, dia dianggap dosa. Dosa sains, ditenggelamkan di tengah laut. Sekarang diketahui sebagai sesuatu yang biasa. Anak SMA belajar bilangan irasional. Jadi tadi ngomong profesor sempat saya yang agak sedikit tidak rodok gatel ketika ngomong semua harus masuk akal. Akal itu harus paham dia limit dulu.
untuk bisa ngomong masuk akal. Salah satu yang beberapa waktu lalu kemarin aku ngasih contoh yang sederhana juga, bahwa untuk mengetahui informasi masuk akal atau tidak, kadang-kadang kamu tidak punya cukup luas bidang itu untuk memahami sesuatu itu masuk akal atau enggak. Kadang-kadang ngono. Tak kayak contoh sederhana wes iki pokok-pokokan iki. 1 tambah 2 berapa? 1 tambah 2 tambah 3 berapa? 6. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah sampai tak terbatas berapa? Tak terbatas ya, masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Itu jawabannya minus 1/12. 1 tambah 2 tambah 3 sampai tak terbatas, itu jawabannya minus 1/12. Itu bisa dibuktikan. Ini enggak masuk akal toh iki. Piye kok iso tak terbatas jawabannya minus 1/12? Anda butuh cukup pengetahuan untuk memahami jawaban itu. Anda harus tahu zeta functionnya dari Riemann. Anda harus tahu, ini ada beberapa matematikawan advance yang ada 3 matematikawan yang berbeda yang masuk pada hasil yang sama. Dan hasil ini dipakai dalam fisika modern sekarang, dipakai dalam string teori. Hasil itu minus 1/12. Orang masuk akal. Kalau kita sehari-hari orang masuk akal toh, wong tak terbatas kok jumlahnya minus pisisan. Nah, akal itu sangat punya limitasi, bidang itu sangat punya limitasi. Maka beruntunglah orang-orang yang hidup pada kubus. Kenapa? Karena dia bisa menerima semua bidang. Dan hanya yang bisa menerima semua bidang, yang dia bisa melihat kemungkinan akan semua masalah. Dan saya harap masyarakat Ma'iyah minimal bisa mempersiapkan dirinya untuk menjadi bidang dan bisa menjawab masalah-masalah yang tidak bisa dilihat orang yang hanya mengandalkan bidang dan garisnya. Itu aja yang saya matur nuwun. Saya tidak akan ngeklaim bahwa yang ngajari ngomong gitu saya ya. Tapi hanya bisa karena lahir dari atmosfer saya maka sampailah dia ke situ. Jadi gini, ada 2 hal. Satu, yang pertama gini Mas ya. Anda kan sudah pernah diceritain Sabrang betapa dahsyatnya organisasi semut. Masyarakat semut, pembagian kerja semut ya. Division of labor-nya semut. Kebijaksanaan semut, whatever. Tapi do they understand that? Apakah semut memahami itu? Apakah semut mengerti makna hebatnya dia? Kan tidak. Tidak. Jadi teman-teman sekalian, semut itu tanpa makna, tidak mudeng, tapi dia mampu mengerjakan itu semua karena dirimut langsung oleh hukum alam, oleh atmosfer yang sudah langsung di set up oleh Tuhan, pola-pola, hubungan-hubungan, mekanisme dialektika dan seterusnya. Teman-teman sekalian, Ma'iyah ini bukan pengajian, tidak ada kiainya, tidak ada kitab kuningnya, tidak ada marjaknya, tidak ada kitabnya, tidak ada apa-apanya. Ma'iyah ini kumpulannya wong pekok-pekok sinau bareng. Cetok ya. Nah, orang sing mudeng Pak Yai, niki orang sing mudeng. Tidak ada satupun yang mudeng. Karena kewajiban manusia itu memberi arti, bukan mencari arti. Kalau sampean mencari arti dari pengajian, dari forum,
Apa ya? Wah, ora mudeng aku. Karena Anda menunggu arti dari ustadznya, dari kiainya. Di Ma'iyah tidak ada yang nunggu itu. Di Ma'iyah apa saja yang dia jumpai, dia beri arti. Anda adalah orang, Anda adalah manusia, bukan binatang, bukan semut, bukan pohon. Anda adalah manusia yang memberi arti pada apapun yang Anda dengar, Anda lihat, dan Anda alami. Anda yang memberi arti. Manusia dilahirkan Allah, diberi alat untuk memberi makna atas segala sesuatu. Bahkan semut tidak mengerti nama Allah, tidak ngerti. Apalagi Asmaul Husna, apalagi hifdzul Quran, rano kok semut lomba hifdzul Quran rano. Ya. Karena di Ma'iyah ini orang tidak nunggu arti, tidak konsumtif, tidak menunggu apa ya sing diomongke, apa ya maknanya aku entuk apa, enggak. Mereka apapun yang ada di sini, mau Itut, mau Pak Hadi, mau Pak Mustafa, mereka langsung memberi arti untuk diri mereka masing-masing dan untuk kebijaksanaan bersama. Jadi di sini tidak konsumtif. Jadi memang tidak ada yang mudeng, Pak Yai. Dan tidak ada syarat untuk mudeng sama sekali. Apalagi saya sudah berapa kali bilang sama Anda, kue teko ning Ma'iyahan, rasa ngrungokke ra masalah. Turu wae. Wong kowe kesel bar nge-Grab, bar dadi cleaning service, rene tekan kene ning warung kono ngopi, turu, set, engko jam 3 do bali melu bali. Ora masalah. Karena kita tahu bahwa yang punya pemahaman tidak hanya akal, Dul. Kamu jangan hebat-hebat jadi manusia seolah-olah yang punya alat pemahaman itu hanya akalmu, utekmu ora, darahmu punya pemahaman, pori-porimu punya pemahaman, detak jantungmu punya pemahaman. Semua faktor-faktor di dalam hidupmu itu memiliki alat untuk memahami meskipun dengan jenis pemahaman yang berbeda. Sabrang mengatakan, kamu ingat kok hidungnya Nabi Adam? Because you are coming from him. Karena Anda terdiri dari partikel-partikel yang sama dengan Nabi Adam. Kalau kamu khusyuk dengan hidupmu, kamu mengerti wajahnya Rasulullah. Karena partikelnya sama. Proton, elektron, neutronnya sama. Bahan-bahannya sama. Glepungnya iki podo. Aransemennya beda, komposisinya beda, siji dadi irung, siji dadi mripat, siji dadi rambut. Ning bahane padha di nek awakmu kok ulek, dengkulmu, gentalumu dadi siji kabeh, kuwi bahane padha. Kowe ngulek wit-witan, watu bahane padha. Kullun minallah. Setiap hal berasal dari partikelnya Allah sendiri. Allah ora kulaan nang dindi. Tidak ada yang selain Allah. Jadi tolong Bapak-bapak berhati-hati dengan omong mudeng-mudeng gue. Aku takon sing mudeng tenan sapa? Tekakno ulama ngendi wae kon rene. Sing duwe lemah ki sapa? RUPS-nya itu kapan? Rapat umum pemegang saham di Indonesia itu kapan? Siapa yang punya tanah ini? Siapa yang punya laut, siapa yang punya tambang, who own that? Siapa yang punya itu? Pemegang sahamnya siapa? Takono Ma'ruf Amin nek ngerti. Takono Sandiaga Uno nek ngerti. Sopo sing duwe saham Indonesia iki? Aja ngomong Allah. Ya nek Allah ya kabeh. Sak jagat kerat ya toh, kuwi Allah kabeh. Maksud saya Republik Indonesia tanah air Nusantara ini siapa pemegang sahamnya, siapa ownernya, siapa? Ini hubungannya teknis loh ya. Kan kamu untuk punya tanah
kan beli dapat sertifikat. Berarti bukan milikmu. Maksudnya rakyat punya saham itu sing ndi? Apa? Wong kue KTP yo bayar, SIM yo bayar, tuku apa-apa yo bayar. Sing ndi kue, sing wekmu sing ndi? Oh, enggak ada yang tahu ini bernegara tapi tidak ngerti milik siapa negara ini. Selalu berkhayal milik rakyat, rakyat mbahmu. Blegedes ya toh. Mana? Coba tolong para ahli tata negara, semua yang ahli tata negara yang kuliah di Visipol, ya, kuliah di hukum, ya, jawab ini, siapa pemilik sahamnya? Kan segala sesuatu harus jelas pemilik sahamnya supaya ada keputusan akan dibagaimanakan, akan diapakan, akan diarahkan kemana? Kan pemilik saham yang punya hak. Betul enggak, Mas? Gue duit sak yuto nggo gawe warung angkringan. Kowe sing nentokke ning ndi le dodolan sepiro sepiring kan begitu. Anda yang menentukan ini Republik Indonesia siapa pemilik sahamnya. Jawab secara hukum, jawab secara konstitusi. Kalau tidak tahu, kamu berarti belum bernegara. Jadi batal seluruhnya, pilpres, pilkada, pileg, cuma batal. Wong kamu belum bernegara, wong kamu tidak jelas siapa pemilik sahamnya. Atau saya permudah. Bung Karno mengatakan, dengan ini atas nama bangsa Indonesia, kami memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan pengalian kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu pengalian dari siapa ke siapa? Dul. Pengalian dari siapa ke siapa dan kapan pernah dialihkan tuh kapan? Kapan? Sopo? Dari sopo ke sopo kuwi karepe. Siapa yang berkuasa sebelumnya, siapa yang berkuasa sesudahnya? Belanda. Tanya sama Belanda, sampai hari ini Belanda tidak pernah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa? Kalau dia mengakui 17 Agustus 45 sebagai hari kemerdekaan, maka dia mengakui bahwa dia menjajah Indonesia selama 3 abad. Kalau dia mengakui menjajah, maka dia harus bayar pampasan perang secara hukum internasional. Maka dia tidak akan pernah mengakui kemerdekaan kita karena dia tidak mau bayar pampasan perang. Jadi pengalian dari siapa ke siapa? Ini mudah jawabannya tapi tidak ada yang paham. Coba piye? Ngene kok negara, dudu negara kaya ngene iki le. Durung kowe iki. Mulane rasa pusing soal 2019 sak karep-karep mulai nyoblos. Ora ana bedane. Kowe nek tak dudi rada ngarep sithik kowe saya bingung kowe. Nek tak dudui tenane karo-karone lho ya. Engko saya bingung kowe pecah ndasmu. Pedot cangkemmu kowe engko. Gitu loh. Anda kan enggak tahu. Yang Anda mudeng itu apa di Indonesia? Aku tanya, yang kamu paham itu apa? Tell me one thing that you understand really. Saudara-saudara sebangsa dan tanah air. Sebut satu ulama di Indonesia. Sebut satu nama ulama. Satu aja. Satu ulama.
Gus, siapa ulama di Indonesia? Sebut satu nama. Ma'ruf Amin ulama. Atas dasar parameter apa dia ulama? Loh, itu bukan parameter. Ulama itu, kalau hakim jelas wilayahnya. Fakih jelas wilayahnya. Insinyur jelas wilayah garapnya. Betul enggak? Ekonom jelas wilayahnya. Kalau ulama wilayahnya apa? Kalau ulama wilayahnya apa? Kalau fuqaha, fakih wilayahnya adalah fikih, hukum Islam. Hakim, pelaksana hukum Islam. Apalagi? Amir, eksekutor. Kalau ulama bidangnya apa? Baca Quran, baca hadis, pelajari Rasulullah, ulama, warasatul anbiya. Definisinya apa? Yang mana yang ulama? Nyun sewu, beliau itu fakih, ahli hukum Islam. Baca kitab kuning, khatam. Tapi apakah itu ulama? Apa definisinya ulama? Baca Quran. Ulama itu bidangnya apa? Iya. Maka doaku, ya Allah, mbok kamu kasih satu saja ulama di Indonesia. Karena kita akan hancur lebur karena kita tidak punya ulama satupun di Indonesia. Karena ulama tidak ada pembidangannya. Ulama itu al-alim. Wahumul ulama. Alimu madha, ya'lamu madha, Pak Muzamil. Ya'lamu madha. Ya'lamul hayat. Ya'lamu kulla syai'. Wadzalikal ulama, wadzalikal alim. Ya'lamu kulla syai'. Walaisa illa ya'lam. Walakin yastati ayyaf'al. Yastati ayya'mal. Sahih Allah. Naam. Rumang samura bahasa Arab ya. Kalau ulama itu bukan bidang, Mas. Nah, itu kubus minimum. Tapi sesungguhnya ruang. Ulama adalah orang yang makrifat terhadap kehidupan. Ma'lamah terhadap kehidupan. Dulu itulah yang didatangi oleh santri-santri yang ingin berguru. Maka kemudian disebut cantrik, santri, pondok karena mereka mencari ulama ini. Karena pertanian dia bisa jawab, pencak silat dia bisa jawab, penyakit dia bisa jawab, kegelisahan hati bisa jawab, curhat dia bisa mendengarkan, salaman dia mau 700 orang, 1100 orang, tidak ada masalah. Aku minta satu ulama yang mau salaman 1000 orang di lapangan. 1000 orang berdiri. Seperti tiap malam di Ma'iyahan. Ayo. Cuklek gegermu kan ya. Ulama itu bukan ulama, itu fuqaha. Ulama itu orang yang warasatul anbiya. Sekarang nabi itu profesinya apa? Muhammad. Apa dia? Panglima perang, jenderal, pedagang. Tidak bisa nabi kamu rumuskan di kubus. Tidak bisa nabi kamu taruh di garis. Tidak bisa nabi kamu taruh di bidang. Enggak bisa. Maka kalau warasatul anbiya, dia juga tidak boleh bidang, tidak boleh garis. Enggak cukup.
Jadi ulama itu apa? Innama yakhsyallahu yakhsyallaha min ibadi ulama. Selama ini artinya apa Pak Muzamil? Arti yang diartikan secara umum bahwa yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Gitu kalimatnya. Bener Ustaz. Bener gitu. Tak kasih tahu bahwa itu salah ya. Tak kasih tahu bahwa itu terbalik ya. Jadi wis ana ulama iki ulama iki dudu. Sing wedi sing iki ngono ta? Kuwi piye iki uteke? Ya mesti ora mudeng urip nek kaya ngono kuwi carane. Ini bukan bahwa yang takut kepada Allah itulah hanya para ulama. Bukan. Sapa wae sing wedi karo Allah, bah kowe pegawai cleaning service, bah kowe Grab, bah kowe kuli pasar, nek kowe wedi karo Allah, kowe duwe potensi ulama. Bukan nek dudu ulama ora wedi, nek ulama wedi. Saiki aku takon, sing jare ulama sing wedi karo Gusti Allah sing ndi? Sebutan siji. Sebutan siji. Ayo dinilai bersama sejarahnya. Jadi terbalik logikanya, bukan ini ulama, ini bukan sing wedi Allah ulama. Ngono ta cara berpikir? Enggak. Siapa saja yang takut kepada Allah, dialah ulama. Begitu dong cara berpikirnya. Enak temen wis dibagi-bagi sing bar pesantren ulama sing iki dudu. Oh sing wedi karo Gusti Allah sing apa bisa dipastikan tamatan pesantren lebih takut kepada Allah dibanding tamatan SMA? Berarti logika tadi batal toh? Kan begitu toh? Jadi mari belajar, makanya sinau bareng Gus. Sinau bareng. Dan di sini tidak mengandalkan pemahaman, di sini tidak boleh mengandalkan kebenaran, karena yang namanya paham itu terhadap kebenaran toh. Kita tidak mengandalkan kebenaran Gus, kebenaran letaknya di dapur, di warungnya kebaikan dan kebijaksanaan, betul enggak? Kita sudah omongkan berkali-kali. Tadi sudah jelas rumusnya, kalau jauh pakai kebijaksanaan, agak jauh pakai kebaikan, dekat baru pakai kebenaran. Jadi kalau ngomong di pengajian bukan soal kebenaran, harus kebaikan. Tidak ada fastabikul haq, tidak ada dalam Quran. Yang ada fastabikul khairat. Cetok. Tak terus nomor-nomornya. Ya Mas ya. Jadi ya Allah ya Rabbi ya Karim, memang kita ini bikin sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Tolong Gus, jangan dibilang ini pengajian. Nek pengajian ya ora kaya ngene iki. Sing wis ana pengajian iki ya ana aturane, ora petingkerangan celewek. Ana sing tatuan-tatuan ra cetha ya toh. Di sini ndak. Di sini ndak. Di sini ndak ada aturan. Di sini ndak ada aturannya, itu ada di dalam diri mereka masing-masing, lanang wedok campur. Kenapa tidak kita pisahkan? Kenapa? Karena saya percaya Anda kesini tidak laki-laki, tidak perempuan. Orang urusan lanang wedok ning kene urusannya adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Kan begitu. Kalau saya pisah berarti saya menilai Anda ini nang sing wedok. Ngono ta? Ya ra, Mas Itut. Kalau saya
Gitu ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua ya rakyat. Oke. Saya tidak meremehkan siapapun, tapi mari kita belajar dong bareng-bareng. Belajar. Kalau maknya Anda kubuskan ya enggak. Ya masih mungkin bisa kalau kita, kalau bidang ya enggak lah, kalau garis ya enggak lah. Maknya ini makanya menghindar, jangan sampai jadi ormas, jangan sampai jadi madhab, dan tidak boleh ada MH mania, menyaingi seker mania. Dan saya di KJ kemarin, lihat rekamannya di KJ kemarin. Kalimat pertama saya menginginkan dan saya memperingatkan sekali lagi kepada Anda harus waspada kepada saya. Anda jangan percaya kepada saya. Hati-hati sama saya. Saya kesini untuk mendorong Anda percaya kepada Al-Quran, kepada Allah dan Rasulullah. Saya jangan dipercaya. Sebelum kamu mendapatkan kedaulatan akal dan nuranimu, bahwa omongan saya bisa Anda pakai. Dan kalau Anda percaya, percayalah kepada kedaulatanmu sendiri, jangan percaya kepada saya. Aku ora paten. Ora dadi sapa-sapa le. Itu loh. Aku ora pengen duwe anak buah le. Aku ora pengen duwe umat le. Aku urip gelandangan wani nganti saiki. Benar-benar dalam arti gelandangan yang sebenarnya. Wong gemblung ora meng ning Banyumas. Oke, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf kalau saya agak keras karena kadang-kadang sesuatu nada memang kadang-kadang referen toh, nganggo referen toh. Tujuan harus ada naiknya, ada turunnya kan gitu ya. Sekarang kita dengarkan bersama mengenai mizan, mengenai jauh dekat. Terutama tawaso bukan tawasi ya Pak Musamil ya. Tafadhol. Tepuk tangan untuk kiai kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjelaskan masalah mizan, saya merespon dulu masalah ulama gitu ya. Jadi dulu tahun 80-an Menteri Agama itu Munawir Sadali gitu ya. Tahun berapa Pak Mus? Munawir Sadali jadi Menteri Agama berapa? 80 sampai 84 kalau nggak salah, ya kan? Sampai 87, 84 sampai 87, 2 periode Munawir Sadali, ya kan? Nah waktu itu Munawir Sadali pidato di Madura, dan dia tidak tahu bahasa Madura, jadi dia kumpulkan kiai-kiai, itu dia pidato begini, pidato panjang. Saudara-saudara sekalian, sekarang ulama itu sudah semakin langka. Langsung kiai-kiai, loh kok kurang ajar. Dia gak tahu kalau itu di Madura bilangnya ulama semakin langka. Para langka itu kalau bahasa Madura kurang ajar. Marah semua kiai-kiai. Munawir Sadali menteri kurang ajar. Masa ulama dianggap semakin langka, berarti semakin kurang ajar. Ya Allah. Nah, karena itulah akhirnya dipahamkan, enggak kiai-kiai, bukan maksudnya semakin langka itu gitu ya, bukan langka bahasa Madura, langka bahasa Indo semakin tidak ada. Nah semakin jarang, ngono tuh gitu.
hampir gak diperbolehkan kembali lagi ke Jawa Munawir Sadali. Hampir di apa? Hampir dicarok ini. Nah, setelah itu tuh memang timbul diskusi-diskusi di antara para ulama. Padahal waktu itu banyak kiai-kiai besar, gitu ya. Maka akhirnya dari sekian diskusi-diskusi, musyawarah-musyawarah, waktu itu masih ada Kiai Sahal Mahfud, itu masih junior waktu itu, ya, belum senior beliau. Kiai Sahal Mahfud itu masih junior. Yang senior itu waktu itu ada Kiai As'ad Samsul Arifin Asam Bagus, ada Kiai Ahmad Siddiq Jember, gitu ya, yang jenius itu, ya. Ada Gus Dur waktu itu, ada Kiai Ali Yafi Jakarta yang asalnya Sulawesi Parepare itu. Nah, masih ada Kiai Mahrus Ali, masih banyak kiai-kiai, gitu ya. Lalu mereka rembukan bagaimana mengatasi kelangkaan bahasa Indonesia loh ya, kelangkaan ulama itu. Dan mereka sudah mengkhawatirkan masa depan. Ini bagaimana kalau seperti ini? Dari diskusi-diskusi itu lalu muncul ide mendirikan lembaga kaderisasi ulama. Nah, itu ya. Nah, terus diskusi. Saya waktu itu masih aliyah. Saya waktu itu. Saya mengikuti diskusinya. Nah, akhirnya didirikanlah, tapi gak jadi. Mau dijadikan, maunya lembaga itu disebut lembaga kaderisasi ulama. Akhirnya gak jadi. Namanya dirubah lembaga kaderisasi ahli fikih. Nah, itu ya. Jadi gak berani akhirnya. Jadi betul jenengan tadi. Ya. Jadi maunya lembaga kaderisasi ulama gak jadi. Karena mereka menyadari ulama itu tidak bisa diciptakan. Tidak bisa. Meskipun Munawir Sadali memberanikan diri mendirikan MA, program khusus yang katanya sebagai kader ulama. Nah, itu iya kan? Munawir Sadali dengan formulasi MA tersebut 70% pendidikan agama, 30% pendidikan umum. Katanya Munawir Sadali untuk mencetak kader ulama. Tapi para kiai-kiai sepuh itu tidak berani. Maunya lembaga ini kaderisasi ulama, akhirnya yang didirikan lembaga kaderisasi ahli fikih. Dan itu akhirnya didirikan di Situbondo, dan saya angkatan pertama di lembaga itu. Nah, betul. Saya angkatan pertama. Bukan berarti saya ahli fikih loh, tapi saya realnya angkatan pertama. Gitu ya. Hanya lembaga itu didirikan di Situbondo, maka disitulah saya berguru kepada kiai-kiai besar itu ya di situ. Saya berguru kepada yang ya sudah nggak usah dianu, kapan-kapan saja. Di lembaga kaderisasi ahli fikih. Jadi kalau begitu saya ini ya bukan ulama gitu ya. Saya hanya ngerti fikih sedikit-sedikit gitu. Karena lembaganya itu mereka menyadari bahwa ulama itu tidak bisa dikader, ulama itu tidak bisa dibibitkan. Sehingga tidak ada lembaga pembibitan ulama. Karena ulama itu lahir dari kehidupan, lahir dari pergumulan dengan kehidupan, dan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saya kira ya untuk apa menanggapi tadi masalah ulama itu. Oh ya, saya ingat lagi, tak tambahi, waktu Pak Harto mau mendirikan Majelis Ulama Indonesia, gitu ya.
Itu kan karepnya Pak Harto. MUI itu karepnya Pak Harto ingin mengendalikan para kiai itu loh. Maka harus diwadahi. Karena kalau tidak ada wadahnya, mau dikendalikan repot. Bikinlah Pak Harto menggagas mendirikan Majelis Ulama Indo. Jadi MUI itu didirikan untuk ditunggangi memang, bukan untuk didengarkan fatwanya. Untuk ditunggangi oleh Pak Harto. Gitu ya. Diundanglah ulama-ulama itu. Gitu ya. Termasuk waktu itu masih ada Buya Hamka. Gitu ya. Nah, kiai saya, Ki As'ad Syamsul Arifin termasuk diundang, datang. Karena diundang, menghargai Pak Harto, datang. Ulama-ulama diundang. Nah, Pak Harto menyampaikan keinginannya untuk mendirikan Majelis Ulama Indonesia. Langsung kiai saya itu bilang, ya Pak Harto, kalau Pak Harto memang mau mendirikan itu, ya silahkan dirikan. Tapi Pak Harto, kata kiai saya itu, Ki As'ad Syamsul Arifin, saya tidak bisa jadi anggotanya karena saya bukan ulama. Itu kata kiai. Setelah itu kiai pamit pulang. Gitu loh. Masa Kiai As'ad yang dikenal waliullah itu mengaku bukan ulama? Kok orang sekarang gampang sekali ngaku ulama itu? Kiai As'ad itu, ya Allah, Kiai As'ad pejuang 45. Dia pernah mengusir Belanda. Dia pernah apa tuh? Ya. Ini Dia yang membawa amanat tasbih dan ayat dari Syekhona Khalil kepada Mbah Hasyim untuk mendirikan NU. Nah, Ki As'ad itu yang dulu diamanai oleh Syekhona Khalil Bangkalan untuk membawa tongkat ke Tebu Ireng. Ya. Oleh Syekhona Khalil. Terus setelah itu diamanai membawa tasbih. Jadi berdirinya NU itu dari situ. Gitu ya. Berdasarkan restu melalui tongkat dan tasbih. Nah, beliau ini tidak mengaku sebagai ulama. Nah, coba bayangkan. Silakan Pak Harto dirikan majelis ulama itu, tapi saya tidak bisa jadi anggotanya. Karena saya bukan ulama, kata beliau. Dan beliau pulang. Dan Buya Hamka yang bersedia jadi ketua waktu itu. Kan begitu. Ya gitulah ya. Nah, sekarang orang kan gampang sekali mengaku ulama. Apalagi kalau ada undangan gitu. Pertemuan para ulama gitu ya. Keburu datang. Aku ulama. Ya Allah, kata saya. Loh ya apa enggak? Saya pernah diundang pertemuan para ulama gitu. Dan saya enggak datang. Saya mengikuti kiai saya. Kalau saya datang berarti saya ngaku ulama ini. Saya kan lebih baik pertemuan gento-gento kayak sampai ini gitu. Karena kalau ada pertemuan ulama yang datang berarti kan izin aku. Wong kiai saya ngaku bukan ulama, masa saya mengaku ulama gitu loh. Kan kualat saya sama kiai saya. Nah itu loh. Nah ini. Apalagi orang Madura itu hari kemerdekaan aja nggak diakui tanggal 17. Di Madura kemerdekaan RI itu tanggal 16, Mas. 16 Agustus 45. Betul, lagunya gini. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Itu Madura. Gitu ya. Gitu Pak Titut. Nah, iya. Pak, gimana ini? Pak Titut ini ya, sampean jangan gini loh. Jangan terpesona dengan penampilan. Pak Titut ini penampilannya kan apa mengerikan, ya kan? Penampilannya
menakutkan, padahal hatinya selembut sutra. Pak Titut selembut salju. Pak Titut ini orang yang sangat penyayang, itu ya. Kalau nggak percaya sampai datangi ke rumahnya, mesti disuguhi macam-macam. Ini di depan rumahnya, Pak Titut itu dikasih lukisan dirinya sendiri. Yang rambutnya panjang begini, di bawahnya ditulis, awas di sini ada setan. gambarnya dirinya ini. Jadi dirinya yang gondrong, dilukis gitu ya. Terus dikasih tulisan apa? Awas di sini. Oh, hati-hati di sini ada setan. Ini Pak Titut, ini kan top ya kan? Jangankan ngaku ulama, ngaku manusia saja nggak berani Pak Titut. Ngaku setan. Itu Pak Titut. Gimana, cukup? Ya hanya mizan, ya tidak. Mizan itu ya saya kira sudah tahu semua lah. Bahwa dalam hal apapun itu mizan itu penting. Ya, mizan itu adalah keseimbangan. Wasama arafa'aha wa badu almi mizan.